Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah, itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh saya yatim kere, podo kere jeng sepuntene. Rombok meloro wis kejet-kejet, mak mati wae mak ora iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene iku wis kadal fakru ayat kuna apa? Kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Wong mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ketok munafike malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun sudah tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallau wa'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fikum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa diatur. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang larang burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafir dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh burda disebut nuqtatil ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha ning madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim-dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali wong nakal manjen ra seneng kiai. Nah kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir napa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia umpama daerah kecukupan Gus, macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar keras sholat. Intinya, andai kan dia itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabi khalqin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walaka. Walam yudanuhu fi ilmi. Kalau nabi itu bisa dua-duanya.
Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten? Sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjel mbek wadon. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo enggak diwadu nyembelih unta sitok ibar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan. Sampai napa ganjel? Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Ngadepi bojone ora kuat. Paham nggih? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan, dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Mulanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil bakar. Itu udah ada visi ilmiahnya. Kekuatan gitu itu udah bervisi ilmiah. Dari awal ini kita bilang kekuatan itu orang aku visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau nih kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ono visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan bergomer. Empama pulau tukang sulap. Jam salabing terus sugih. Lalu kan pindiru piye. Lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne mamimpin pasukan jin, pasukan setan. Kurang mutiara wa minat sayatini mayakusuna lahu wa ya'maluna amalan. Setan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan nglembur. Wah pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune Deddy Corbuzier. Malah resinya, abis saya bilang, umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, sedikit ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rugen yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah situ. Tetep dekne jihad senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rugen. Mergo Rugen yo nggawa bekal de. Artinya apa? Sing kere yo jihad. Sing sugih yo napa? Nabine ora kedung sangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek Rugen. Lah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora kelah tak tiru tenan. Kulo nu kuwi melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versi sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran ku gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamangane ngene lho pangeran mbek sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampean donga ora nglapor kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan gak tau. Kepengenem yo ra utang sugih. Mbok mbok lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global, kowe ku nyamuk. Ah, pribadi ora penting. Lara, oke. Malah napa? Lara. Kalau balik iman lagi. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara
madhep ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi. Tidak bisa ya. Rai iso kowe didik umat sebagai